Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Febrianti, NIM 2106061 akan menjelaskan tugas pertemuan 6 mengenai link list. Nah, pada pertemuan ke-6 ini kita membahas link list yang mana link list ini adalah salah satu struktur data dasar yang sangat fundamental dalam bidang ilmu komputer. Sifat link list ini hampir mirip dengan array, namun berbeda karena array ini bersifat statis, namun link list ini bersifat dinamis. Artinya, link list ini bisa ditambahkan dan dihapus kapan saja pada saat programmer atau user mau. Selain itu, link list ini bersifat sequential access, artinya ketika kita akan menampilkan data yang ketiga, kita akan komputer akan membaca dulu data dari yang pertama karena bersifat sequential access atau berurutan. Jadi data dibaca dari yang pertama. Misal, apakah ini data ketiga ke data yang satu itu? Apakah data ketiga? Bukan. Kalau bukan, maka akan ke data yang kedua. Apakah data ketiga? Bukan. Maka akan ke data selanjutnya sampai data yang dituju itu benar gitu. Adapun array ini sifatnya random access. Jadi kalau misalnya kita mau menampilkan atau menuju data 3 maka langsung ke data 3 seperti itu. Penghapusan array tidak mungkin, sedangkan penghapusan link list itu mudah. Betul. Jadi link list itu memudahkan programmer untuk menambahkan dan um, mengurangi node atau wadah gitu ya, wadah data. Kalau array kan kita harus deklarasikan dulu nih indeksnya ke berapa gitu, tapi link list itu tidak perlu. Oke, selanjutnya adalah pada pertemuan ke-6 saya diperintahkan untuk membuat suatu pemrograman mengconvert dari bahasa C++ ke bahasa Python. Nah, ini ada pemrogramannya yang dari bahasa C++ yang mana tampilannya ini adalah akan ada node, ini tuh link list ya, tentang link list. Nah, akan ada node nantinya, akan ada tampilan pilihan keluar program, tambah awal list, tambah akhir list, tengah, hapus, dan pindah posisi pointer ke berikutnya atau pindah posisi pointer ke sebelumnya. Oke, nah adapun saya sudah membuat pemrogramannya. Yang pertama kita import OS dulu atau library OS. Selanjutnya kita deklarasikan kelas node. Apa itu kelas? Kelas ini seperti pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi kelas ini digunakan untuk itu. Adapun objeknya adalah node karena node ini sebagai wadah untuk menyimpan data yang terhubung ke pointer itu ya guys. Nah, adapun yang ditampilkan untuk pemrograman berorientasi objeknya itu adalah ini ya, self nama, self umur, self tinggi yang nanti juga yang harus diinputkan tuh kan ini ya. Nanti juga akan disimpan di node ini kayak gitu guys. Kenapa parameter self? Karena untuk pemrograman berorientasi objek harus berparameter self. Oke. Selanjutnya adalah ini adalah deklarasi variabel global, ada awal PTR, posisi dan option. Kemudian kita langsung saja pada case yang pertama. Case yang pertama adalah untuk tambah awal list gitu kan, ada tambah awal, tambah akhir, tambah tengah gitu ya. Nah, untuk tambah awal list, kita yang pertama harus lakukan adalah mendeklarasikan variabel global yaitu awal underscore ptr dan posisi. Adapun baru ini adalah berfungsi sebagai variabel sementara gitu untuk menyimpan node yang akan ditambahkan gitu. Node-nya apa? Node-nya yang sudah dideklarasikan pada pemrograman berorientasi objek ini yang kelas gitu, yang udah dijelasin di kelas. Nuh kan ada nama, ada umur, ada tinggi sama dan sesuai seperti kelas pada pemrograman berorientasi objek yang telah dideklarasikan. Oke, tadi baru sudah ya. Kemudian if awal underscore ptr sama dengan non, awal ptr sama dengan baru, awal ptr dot next sama dengan non. Oke, jadi artinya ini kan pada awalnya awal ptr ini non ya, tidak ada datanya gitu. Kemudian ditambahkanlah ini diinputkan, maka akan menyimpan ke variabel baru gitu, ke variabel baru. Seperti itu. Oke, nah kemudian untuk case yang kedua adalah tambah node di akhir gitu. Adapun untuk menambah node di akhir juga sama-sama saja hampir mirip kayak yang di awal, namun variabel barunya ini temp kayak gitu guys. Mirip-mirip saja ya sama yang tadi, ini nama, umur, tinggi sama kayak yang kelas tadi, sesuaikan gitu. Kemudian else. Kenapa ini ada while? Kenapa ya kok ada while? Jadi while ini karena memang akan ada perulangan pada tampilannya gitu. Misal tambah di akhir list gitu. Nah, ini akan tampil lagi kayak gitu untuk barangkali misal ada yang pencet
pilihan tiga lagi gitu, tiga lagi kayak gitu, maka disimpannya ke tem 2 kayak gitu. Kemudian display. Kenapa langsung display? Karena pada modul juga langsung ke display ya untuk menampilkan gitu. Jadi case 3 untuk menambah list yang di tengah itu ditampilkan nanti gitu. Aku sesuai modul aja bikinnya. Untuk dev display list. Nah, untuk display list tentu untuk menambahkan list. Namun list apa? List yang tentu sudah ditambahkan atau sudah diinputkan. Ini ada yang dipanggil-manggil ya. Ini ada global, variabel global, ada temp sama dengan awal PTR, artinya kan ini variabel baru disimpan di variabel global begitu print. Nah, oke. Okay. Kemudian ada if temp sama dengan non print list kosong. Jadi misalnya temp ini tidak ada datanya, misalnya kosong gitu. Tapi kosong, ya kosong weh gitu, nggak ada yang ditampilkan gitu, maka akan ngeprint listnya kosong kayak gitu. Adapun jika temnya nggak kosong gitu ya, temnya ada isinya, udah diinputin nih di sini ada isinya gitu, maka akan menampilkan tem nama, tem umur, tem tinggi gitu. If tem sama dengan posisi, print posisi node. Oke, ini untuk posisi pointer sebelumnya dan berikutnya gitu. Ini posisi itu untuk itu. Kemudian print. Selanjutnya tem.next, print akhir list. Oke, kalau udah um, akhir list, maka akan ditampilkan kayak gitu. Selanjutnya adalah case yang keempat. Case keempat ini adalah untuk penghapusan link list, penghapusan node gitu. Ini ada yang dihapus tuh node awal dulu, misal node awal tuh yang paling awal ya, jadi headnya gitu. Penghapusan awal node pertama dideklarasikan dulu variabel globalnya, variabel global awal, variabel global posisi, kemudian tem sama dengan awal PTR, ya betul tem ini dari awal PTR, kemudian awal PTR sama dengan awal.ptr.next del tem. Jadi si tem yang di awal itu akan dihapus. Kemudian hapus akhir node global awal underscore PTR global posisi ini pendeklarasian variabel globalnya, kemudian if our content dot non sebagai tadi ya list kosong. Kalau misalnya else, nah kalau misalnya tidak kosong maka tem1 sama dengan awal underscore ptr ini tuh menandakan bahwa tem1 itu tem yang mau dihapusnya ya guys. Tem1 non misal del tem1. Oke, selanjutnya adapun misalnya tem 1 ini tidak kosong gitu ya, ini tidak kosong, maka ke tem 2. Jadikan tem 2 sebagai tem 1 sama dengan tem 1, maka delete lah tem 1 kayak gitu. Selanjutnya adalah untuk pindah posisi sebelumnya. Jadi ke pointer ini. Ini berhubungan dengan pointer. Jadi apakah ini akhir list atau bukan kayak gitu. Jadi ini disesuaikan dengan posisi-posisinya gitu kan. Ini juga udah dijelaskan ya global posisi gitu. Jadi ini tuh pasti akan sesuai dengan posisi-posisi tersebut. Kamu berada pada akhir list kalau misal next-nya kosong. Jadi tidak ada node yang akan ditampilkan lagi atau list yang akan ditampilkan lagi, maka kamu berada pada akhir posisi. Jika si posisinya ada, maka tampilkan posisi keberapa kayak gitu. Kemudian dev pindah posisi berikutnya ini kayak gitu. Global awal PTR, global posisi, ini pendeklarasikan variabel global i posisi sama dengan i posisi awal underscore PTR kamu berada pada awal list. Oke, jika berada di awal maka akan langsung ngomong kayak gini. Tapi untuk ke berikutnya while ini berarti perulangan. Jika posisi nya akan berlanjut kayak gitu. Preview berlanjut. Nah, ini ada case yang ketiga yaitu tambah tengah list. Nah, untuk menambah tengah list akan ada pertanyaan mau disisipkan di node keberapa kayak gitu. Karena kan di tengah nih bisa ada datanya 5. Mau di tengah mana? Di tengah 2 ke 3 atau di tengah 3 ke 4 gitu ya kayak gitu. Jadi disisip setelah data keberapa gitu. Posisi sisip integer input tentunya harus integer karena yang dimasukkan akan angka gitu, harus angka. Jadi node keberapa gitu. Bantu ada variabel bantu untuk membaca gitu. Gitu guys. Kemudian untuk baru yaitu variabel sementaranya yaitu non. For i in range ada
perulangan posisi sip -1 gitu ya, karena ini mohon maaf mohon maaf terpotong karena tidak premium bandicamnya, jadi cuma bisa 10 menit. Oke, selanjutnya kayak gini, ini is not known ya, kayak gini akan disisip ke sebelah data mana. Jadi pada intinya untuk yang tambah tengah list itu ada pertanyaan mau disisip ke data yang mana gitu, jadi harus tahu data yang kemana aja. Kemudian print nama ini sesuaikan dengan kelas yang sudah dideklarasikan. Else print belum ada data, silahkan isi data dulu. Misalnya nih mau disisipkan ke data kelima misal, setelah data kelima misal nih, tapi data kelimanya tuh belum ada, maka akan ngeprint kayak gini, belum ada data, silahkan isi data dulu kayak gitu. Kemudian untuk hapus tengah list akan dihapus apa ada data ke, jadi yang dihapusnya data keberapa jika hapus. Nah, ini untuk posisinya, posisi hapusnya lebih kecil dari satu, kemudian posisi hapusnya lebih besar dari banyak data, maka belum ada data gitu. Misalnya mau ngehapus data keberapa, tapi si datanya itu belum diinputkan gitu. Tiba-tiba mau ngehapus data ke 100, ternyata data ke 100-nya itu belum ada gitu, belum diinputkan, maka akan tampil kayak gini, kayak yang barusan ya, kayak yang nambah gitu, yang nambah tengah. Kemudian else bantu sama dengan awal underscore ptr pos hapus sama dengan satu kayak gitu. Ini untuk logikanya aja, pos hapus sama dengan satu, bisanya pos hapus itu pasti hapus ya, yang dihapusnya mau ke berapa gitu. Nah, misalnya -1 bantu karena kan di tengah -1 kayak gitu. Kemudian hapus sama dengan bantu, bantu juga termasuk variabel sementara kayak tem kayak baru gitu ya, untuk membantu penghapusannya aja gitu guys. Kemudian def main, def main ini adalah function main yang akan menampilkan tampilan ini nih guys, menu pilihan keluar program gitu, yang bisa kita pilih gitu. Nah, ini if option misal zona 0 sys exit, kita keluar gitu ya dari program. Leave options dengan satu, maka case yang pertama ya, yang def tambah underscore awalis gitu. Option 2 yang menambah no di akhir itu sesuaikan dengan ini nih. Nah, ini case 8. Nah, ini case 8 pindah posisi kayak gitu. Sesuaikan dengan def yang dideklarasikannya gitu, function yang dideklarasikannya. Seperti itu. Ini ada elif nah, sampai ke pindah posisi sebelumnya. Adapun main ini adalah pemanggilan dari def yang terakhir ya, def main gitu. Ini adalah pemanggilannya. Jadi akan muncul deh si ini. Ini akan tampil tuh di print. Kemudian kalau misalnya ini, maka akan menggunakan pemrograman yang ini, case ke ini kayak gitu. Coba aja ya guys kita running kayak gitu. Oke guys, kita coba running ya. Nah, ini pilihan satu, nambah awal list. Masukan tinggi 10. Kita sekarang ke akhir. Nanti misal kayak gitu. Maka kan tadi yang di awal itu adalah Tiara ya. Nah, yang di akhirnya adalah Ranti. Kemudian misalnya kita mau ke tengah-tengah nih, akan diselip setelah data ke berapa. Kalau di tengah-tengah berarti setelah data ke pertama. Nah, namanya siapa? Misalnya dia usianya 19, timenya 10 deh gitu. Nah, maka si Nadia ini akan berada di tengah-tengah antara Tiara dan Ranti kayak gitu. Kemudian misalnya kita mau menghapus awal list, jadi akan langsung dihapus tuh si Tiara gitu kan. Dia tuh ada di awal list gitu ya, langsung dihapus. Misalnya akan menghapus akhir list, ya, menghapus akhir list, maka nanti akan otomatis dihapus. Kemudian akan menghapus tengah list nih, akan dihapus data keberapa. Misal kok coba kita data ketiga ya, kita lihat tampilannya apa, belum ada data, masukkan data dulu karena datanya cuma ada satu, itu cuma ada data Nadia. Kita coba hapus tengah list ya, yang keenam berarti yang pertama gitu. Error karena dia bukan berada di tengah-tengah. Coba kita ulang untuk menambahkan ya. Kita awal dari nambahin yang agak-agak ya saya. Ini datanya harus banyak. Oke, nah misalnya yang dihapus tuh hapus tengah misalnya yang keenam. Dihapus pada data berapa? Keempat. Kayak gitu. Maka akan langsung dihapus data keempatnya gitu kayak gitu guys. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk penambahan dan penghapusan list pada link list berdasarkan bahasa pemrograman Python. Semoga dapat memuaskan capaian yang diharapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.